kuliah loh. Kuliah. Oh. Nggak kebagian, Bang. Suara udah denger? Ups. Kalau suaranya udah denger, please ada yang komen biar aku tahu. Udah ya. Oke. Tada. Gimana menurut kalian gambar aku sejauh ini? Ini kayaknya gambar yang aku paling lama ngerjain. Soalnya detailnya benar-benar bisa dilihat lah. Di sini ada ular. Jam-jam gawe nih, Bang. Ya buat yang free aja nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa nonton hari ini, sekarang mungkin bisa nonton nanti di IGTV. Nah, jadi kemarin aku udah ngerjain emas yang ini. Bentar aku bersihin kamera dulu ya. Oke. Nah, ini aku ngabisin waktu sekitar berapa jam ya? Lumayan lama sih ini. Buat aksesoris yang di punggung. Coba kita lihat ya prosesnya, kan bisa dilihat. Nah. Nah, ini aku ada pos yang proses ini kemarin, mungkin kalian lihat. Nah, di situ aku mulai gambar ular. Ularnya tadi kan agak terlalu terang, jadi agak terlalu mengalihkan pandangan mungkin. Jadi di situ aku sedikit turunin values biar walaupun ada ular di situ tapi mata tetap ke focal point. Nah, di situ aku nambahin background. Kalau kata orang itu dinding gedek kalau nggak salah ya. Pertama aku nyoba style desain lain, desain yang kayak gitu. Tapi kalau dari jauh ternyata kelihatannya kayak apa ya, kayak bukan kayak gedek lah. Jadi aku nyoba desain yang ini, main copy paste aja, tapi itu buat dasarnya sih. Detailingnya tetap manual. Nah, mungkin kesulitannya adalah kalau kita bikin background yang detail di belakang kayak gini, itu kalau kita nggak terlalu paham values, bisa-bisa mata orang terlalu teralihkan dengan yang ada di belakang. Jadi gedeknya aku bikin gelap. Nah, selendangnya aku ganti putih karena terlalu kurang menonjol. Terus juga warnanya kalau merah putih kan bagus ya, kayak warna bendera Indonesia kan. Ya aku jelasin sedikit stepsnya ya. Nah, di sini aku mulai nambahin bulu kudanya atau rambut kuda. Di situ aku mulai nambahin
dasar aksesoris, warna dasar. Gedeknya keren. Oh, kok bisa sih? Gampang kok kalau gedek. Dibandingin gold atau yang emas itu jauh lebih mudah. Nah, mungkin bisa kalian lihat kalau desain awal yang di punggung itu aku masih eksperimen. Jadi bentuknya berubah-ubah. Aku di situ masih nyari values yang benar sih. Itu sih yang lama kalau bikin emas. Mungkin karena juga aku bikin emas itu belum segampang bikin yang lain sih kalau bagi aku. Jadi prosesnya lama banget tuh kan. Abis aku bikin di sini, aku lihat kok kurang bagus, aku hapus lagi. Tuh, aku masih nyoba values yang benar kayak gimana. Kayak gitu. Lumayan lama sih aku ngerjain yang di punggung itu. Karena kalau bedanya gambar emas yang kecil-kecil kayak ini sama gambar yang gede, kesulitannya adalah bikin desain yang membuat desain di dasar yang luas, tapi tuh nggak kelihatan, masih kelihatan shape gitu, masih kelihatan detailnya. Kayak ini kan kalian bisa lihat, oh ada bentuk bentuk ini, bentuk yang kayak V ini. Kesulitannya tuh di situ. Aku baca Wattpad judulnya Miruda, bagus banget dan kepengen juga bikin karakternya, tapi belum bisa. Dicoba terus. Total berapa jam bang bikin semuanya? Nah, sebenarnya aku gambar ini nyantai sih, nggak buru-buru kayak gambar-gambar aku sebelumnya. Kalau gambar sebelumnya itu aku agak terlalu buru-buru sih mungkin. Jadi ini adalah gambar paling lama yang aku kerjain selama sejauh ini. Itu ada 48 jam 2 menit. 48 jam 2 menit dan ini belum jadi. Gak apa-apa sih. Dan kayak gitu masih dihapus lagi. Ya karena shape-nya itu nggak kelihatan. Biasanya aku liatin deh gimana bentuk emas yang berantakan lah, yang shape-nya itu nggak kelihatan. Gila sih emasnya bang, mantep deh. Nggak bikin flat dulu terus di mesh gitu. Aku nggak sih, aku lebih ke kayak langsung desain. Sketsa aja aku nggak pakai. Ntar ya, Nah, apa sih maksud aku kalau bikin desain emas tapi nggak kelihatan shape-nya? Itu aku liatin gambar aku yang ini pas proses aja ya. Ini kan udah, di sini kan aku udah dapet nih bentuknya. Shape yang aku maksud itu kita walaupun desainnya kayak rumit, tapi shape-nya tuh kelihatan. Di sini ada ada shape ini. Aku coret dikit ya. Ada shape. Bisa kita lihat gitu bentuk shape-nya. Tuh ada bentuk ini, ada bentuk ini, ya kan? Ada bentuk ini, ada bentuk ini. Jadi walaupun rumit, tapi tuh mata kita nggak bingung gitu, nggak kayak sekedar emas yang rumit. Ini aku tunjukin proses dimana aku belum dapet shape dari aksesoris itu. Nah ini aja aku juga ubah-ubah desain nih. Dasarnya kayak gitu, terus aku painting jadi kayak gitu, lalu aku painting lagi. Nah ini maksud aku ketika aku bilang shape-nya nggak kelihatan. Kalian nggak
mata kalian tuh nggak bisa lihat ada shape apa aja sih di dalam aksesoris ini. Tuh, nggak kelihatan dia. Dia cuma sekedar rumit. Nah, di sini aku mulai ngasih shadow di shape-nya itu biar kelihatan bentuk-bentuknya. Tuh, mungkin kalian udah bisa lihat ada shape ini, ada shape ini, ya kan? Setelah aku kasih shadow di sini. Sebelumnya itu terlalu rumit, tuh beda dia. Tuh di sini aku udah mulai paham. Oh, walaupun desainnya rumit, mata kita harus tahu shape apa aja sih yang ada di aksesoris itu. Tuh, aku kasih detail sampai dengan tetap mempertahankan shape yang udah aku bentuk. Nah, jadinya kayak gitu. Itu kesulitan bikin aksesoris yang besar, yang luas. Sedangkan kalau bikin aksesoris kayak gini ini gampang. Ini cuman ya bentar lah bikinnya yang ini. Yang ini apalagi gelang, ya kan. Gelang itu paling gampang sih. Tuh. Walaupun paling gampang, kalian harus paham cara naruh warna biar kelihatan shiny. Itu 48 jam nonstop, enggak. 48 jam itu aku kerjain dalam beberapa hari. Oke, aku mau demonstrasikan dikit gimana caranya gambar gold. Kalau ada yang nanya boleh ditanya. Bentar ya. Oke. Nah, aku mau ngewarna yang ini, soalnya di sini ada yang luas juga ada yang kecil. Jadi aku bisa nunjukin perbedaan kesulitan mungkin. Karena di sini aku udah dapat warnanya biar konsisten antara warna aksesoris ini dan aksesoris ini. Jadi aku tinggal pick color aja. Kurang terang kali ya. Biasanya aku mulai dari dasar warna gelap sih. Gelap, hampir-hampir kayak gini. Terus dikasih warna merah yang saturasinya lumayan kuat di bagian di area yang mau terkena cahaya. Oke, kita ambil warna dasar di sini. Paket saya habis. Iya, nanti aku simpan di IGTV. Nah, sebenarnya aku cukup memberanikan diri sih nge-stream atau nge-live pas gambar gold ya. Soalnya gambar desain yang rumit kayak gini tuh butuh banyak pemikiran. Jadi biasanya kita pas mikir itu kan susah sambil ngomong ya. Tapi aku nyoba untuk menantang diri.
ini aku mulai gambar shape-shape utama yang nanti harus tetap kelihatan walaupun rumit. Kak, nama berasnya apa? Ini brush biasa, regular round brush. Regular round brush itu brush sederhana lah. Tuh, brushnya kayak gitu aja sih. Gak ada tekstur, gak ada sensitivitas untuk ukuran, cuman sensitivitas untuk opacity. Gak perlu brush yang aneh-aneh kok. Bang, coloring kulit gimana? Kulit bisa kamu lihat di IGTV aku yang live pertama. Bang, sekali gambar bisa habis berapa jam atau hari? Nah, tadi aku tunjukin jam yang waktu yang udah aku spend di gambar ini itu sekitar 48 jam. Kenapa lama banget? Karena I take my time sih di gambar ini, nggak buru-buru. Jadi nggak kayak gambar-gambar sebelumnya itu aku kayak mengejar waktu biar bisa konsisten ngepost di Instagram. Ya sebenarnya masih kayak uji coba sih. Uji coba maksudnya mana sih yang cocok buat aku gitu. Gambar yang cepet, ngepostnya sering, atau gambar yang santai tapi hasilnya detail banget. Nah ini mungkin menurutku bakal jadi gambar yang paling detail yang aku buat. Soalnya ini kudanya belum aku kasih gold. Bang, boleh lihat layar grayscale? Grayscale-nya udah diwarnain jadi udah nggak ada layernya lagi. Tapi bisa kamu lihat di live aku yang pertama di IGTV, itu aku mulai dari grayscale. Nah ini aku masih nyoba shape apa sih yang menarik di bentuk ini. Nah kalau yang kayak gini nih gampang banget. Ini modelnya kayak ring, jadi tinggal dikasih highlight, dikit di sini, kasih warna yang gelap, udah jadi. Gampang banget lah kalau yang kayak gini, yang kecil-kecil tuh gampang. Jadi mungkin kalau kalian mau latihan gambar emas yang sederhana itu mungkin bisa dimulai dari yang kecil-kecil. Nah aku juga suka ngasih warna yang saturasinya kuat di sekitar highlight yang masuk ke area shadow. Ya aku kasih highlight lagi. Udah jadi. Gampang kan? Gampang sekali. Tuh.
Aku kemarin gambar habis 81 jam. Bagus sih kalau bisa telaten ya. Karena ternyata nggak semua artis tuh bisa gambar yang sampai berhari-hari. Beberapa artis itu kalau gambar harus jadi hari itu gitu. Nggak apa-apa sih kan, mungkin dia tertariknya lebih ke desain atau yang lain. Tapi kalau ilustrasi itu kamu harus bisa nyimpen gambar kamu buat dilanjutin besok. Harus bisa menahan diri. Itu detailing di layer yang sama, base color ya. Iya. Satu layer aja. Dari tadi aku main di satu layer. Itu juga yang harus kamu pelajari kalau painting, jangan terlalu banyak layer. Karena ini painting kan, bukan gambar anime. Kayaknya aku lumayan suka sama desain yang shape yang udah aku buat. Jadi selanjutnya aku harus mempertahankan shape-shape itu. Komis kah ini bang? Bukan. Ini gambar pribadi. Gambar pribadi buat di Instagram. Buat ya selain aku suka gambarnya juga buat ngumpulin follower. Karena gimana pun juga namanya seniman, tergantung jenis pekerjaan yang ingin dicari ya. Tapi namanya seniman, kalau banyak follower pasti kerjaan lebih mudah. Dan aku baru nemuin satu tema yang aku suka gambar dan orang juga suka lihat. Ini gambar-gambar aksesoris sih, yang rumit-rumit kayak gini. Aku enjoy banget. Ini aku benar-benar suka gambarnya. Jadi gambar satu aksesoris sampai 5 jam pun aku juga tahan. Ini contohnya, ini mungkin sekitar 5 jam mungkin aku ngerjain yang ini. Nah mungkin di sini kalian udah bisa lihat lah, udah hampir jadi mungkin. Nah terus warna dasar merah itu kan, yang agak ada merah-merahnya tadi yang aku kasih itu, jadi kayak lebih hidup warna emasnya karena seolah-olah dia kena cahaya matahari. Saya juga lagi gambar banget, gambar bareng kita. Beberapa kali aku ditanyain, boleh gak sih bang gambar redraw gambar abang gitu. Ya gak apa-apa. Aku malah seneng kalau kalian terinspirasi, asal pas ngepost mungkin mention aku atau kredit gitu. Karena ketika aku punya ide gambar-gambar kayak gini, mungkin ada seniman di luar sana yang bisa mengembangkan idenya lebih bagus.
Jadi kita semua saling bertukar ide, bertukar pikiran ya, secara nggak langsung. Dan dari proses itulah kita berkembang, apapun itulah, entah itu dalam teknologi atau pengetahuan. Kalau diteruskan ke orang lain, ke generasi selanjutnya, itu kan semakin bagus. Jadi menurutku nggak ada yang namanya plagiarisme. Misalkan suatu seniman nyoba gambar mirip, stylenya mirip dengan artis lain, namanya style. Itu sebenarnya ya bisa dikembangkan sama yang lain. Coba bayangin kalau manusia itu, misalkan Apple menemukan HP iPhone, lalu Samsung nggak boleh meniru, pasti perkembangan teknologi juga nggak bakal secepat yang sekarang. Itu juga berlaku di seni sih menurutku. Niatnya nyimpen gambar buat besok malah art block. Jujur aku jarang banget art block. Karena ini aja aku belum nyelesain gambar ini, itu udah ada satu ide lagi yang pingin aku gambar gitu. Malah kemarin pas gambar ini masih dalam proses grayscale, warna dasar, masih belum kelihatan menarik lah. Itu aku udah nemu satu ide lagi yang bikin aku gatel nyoba. Jadi aku tahan diri aku buat gambar itu dulu. Aku selesain yang ini dulu. Ya mungkin kamu capek aja sih. Mungkin yang namanya capek itu susah buat kreatif. Ada suatu quotes yang aku bisa relate, yang aku setuju itu. Katanya orang kreatif itu adalah orang yang malas-malasan. Karena orang kreatif itu adalah orang-orang yang banyak menghabiskan waktu sendiri, mikir gitu kan. Bukan mikir sih, berimajinasi. Sedangkan kalau kita sibuk, banyak kerjaan, itu pasti untuk menjadi kreatif itu sangat susah sih. Aku pernah soalnya. Tahun lalu itu aku kerja terus tiap hari dan hampir gak ada waktu buat kreatif. Jadi mungkin bisa aja kamu capek. Aku kalau nggak capek, ide itu terus ada gitu. Kayak biasanya ukuran kanvas berapa pixel, detail banget. Gambar aku biasanya 4800 kali 6000 pixel, 300 dpi. Ya enaknya bisa kita zoom kayak gini kalau gambar yang detailnya kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau gambar sesuatu yang gak kecil, kayak wajah atau badan karakter, itu gak boleh terlalu ngezoom. Karena suatu detail itu perlu konteks, kalau kata seniman yang aku dengerin. Apa yang terlihat bagus dari dekat itu dari jauh belum tentu bagus. Jadi kalau gambar yang besar-besar kayak tangan, kayak muka, itu jangan terlalu ngezoom. Nah di sini aku value-nya belum dapat yang di bagian ini.
Bisa kalian lihat di sini kontras banget, di sini enggak. Ntar kayaknya biar terang aku tutup jendela dulu. Oke. Bang, udah berapa lama gambar? Aku gambar dulu sempat gambarnya itu banyak hiatusnya sih, maksudnya banyak berhenti sebelum aku benar-benar nemuin apa sih yang pengen aku gambar. Karena emang kalau kita belum ketemu itu menurut aku jadi halangan sih, jadi sering males gambar. Aku ngerasain kok soalnya. Tapi ketika kita udah dapet, oh ini yang aku pengen gambar, ini buat aku excited pas gambar, nah itu bisa dibilang kita nggak bakal berhenti gambar. Jadi bagi aku penting banget buat kalian nemuin apa sih yang sebenarnya kalian pengen gambar, daripada cuman ngikut tren atau kalian lihat teman kalian gambar sesuatu yang orang lain suka terus kalian ngikut padahal kalian nggak suka. Itu disitulah akar dari semua hambatan menurutku kalau pas gambar. Bisa jadi artwork, bisa jadi segala macem lah. Soalnya aku ngerasain sih dulu ketika contohnya misal waktu itu stylenya Sam Das Art lagi ngetrend, itu kan di mana-mana style dia di Instagram. Aku mikir wah populer nih, boleh dicoba. Padahal aku nggak suka sebenarnya, tapi cuma sekedar pingin views. Itu nggak bakal tahan sih, karena dalam seni pun kan ada genre atau tema yang beda-beda kan, stylenya. Ada aliran-alirannya lagi. Aku suka gambar semi-realis, belum tentu aku suka gambar yang stylized misalnya. Emang gak suka sih aku gambar stylized. Setuju banget, ya. Ya sedikit curhat ya mungkin. Dulu kan sebenarnya dari dulu itu kan aku suka gambar cewek ya. Tapi aku mikir apa sih yang aku suka gambar tapi orang lain juga tertarik ya. Jadi aku lihat-lihat di Instagram yang lagi populer apa gitu. Aku mulai lihat gambar stylized, gambarnya Sam Das Art, gambarnya Louis kalau kalian tahu. Gambarnya siapa namanya itu ya, Ilya Kuvsinov kalau nggak salah namanya. Semuanya aku liatin, dan di situ aku belum ngerti kalau kita tuh harus gambar apa yang kita suka gitu. Jadi ketika aku nyoba satu-satu itu tadi, aku mandek karena emang gambar perlu motivasi terbesar gambar itu menurut aku adalah passion sih. Kalau kita nggak enjoy, pasti kita bakal kalah sama mereka yang enjoy gambar itu. Jadi setelah aku punya mindset kayak gitu, aku oke, mikirnya kan, aku gambar apa yang aku mau, aku fokus di ngembangin skill biar benar-benar bagus. Nanti kalau emang aku udah di level dimana orang menilai gambar aku atau karya aku itu bagus, pasti orang bakal datang kok gitu. Sekarang mindset aku udah aku ubah, dan itu wajar. Proses belajar kayak gitu itu wajar. Kalau kalian masih ada di posisi itu ya wajar. Ya untungnya aku sekarang udah ngerasa nemuin lah.
ketika aku kemarin. Jadi ceritanya pas aku tadi gambar apa yang aku suka aja, lalu aku mikir pas aku lihat gambar-gambarnya Welop itu kan, lah gambar-gambar kayak Welop ini kan menarik ya bagi orang. Terus budaya Indonesia kan juga ada yang banyak aksesorisnya gitu kan. Terus aku coba gambar yang pertama itu, yang aku kasih judul Javanese Queen itu, ternyata orang suka. Jadi kayaknya, aku belum tahu juga, mungkin aku udah nemuin apa yang orang suka dan aku juga suka gambar. Dan itu yang mau aku kembangin terus sekarang. Bang, ngelukis tradi pernah nggak? Pernah. Dulu aku SMP malah pernah ikutan lomba ngelukis di kertas pakai cat air. Sebenarnya dari kecil aku emang pinter gambar, tapi aku juga belum sebenarnya gambar di pakai cat air itu aku juga nggak passion. Jadi pas SMP aku berhenti. Nah itu lagi kembali yang ke kata aku tadi kan, gambar itu harus pakai passion. Dan aku udah benar-benar sering ngerasain itu. Kalau aku nggak gambar apa yang aku suka gambar itu pasti berhenti. Jadi aku di SMP ikut beberapa kali ikut lomba cat air, terus aku berhenti. SMA aku baru gambar-gambar anime di kertas. Dan aku gambar emang dari dulu karakter-karakter cewek sih, kayak Mikasa, kayak gitu. Nah itu ada tips gak bang, gimana kita dapat apa yang kita benar-benar mau gambar dan gak cuma pengen gambar karena ikut tren? Kalau aku itu kesadaran yang tadi sih, kesadaran kalau kita gak bisa ngembangin skill kalau nggak punya passion di situ. Jadi setelah kita punya mindset yang tadi, kita jadi menutup mata ke hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka gitu. Ketika orang bikin apa, kita tetap ngerjain apa yang kita suka karena passion. Jadi kita selalu punya goal, kayak contohnya misalkan aku itu punya goal, setiap gambar harus lebih bagus dari gambar yang sebelumnya. Itu kan aku baru punya passion kayak gitu, punya goal kayak gitu setelah aku punya mindset yang tadi kan. Jadi aku udah gak tergoda gambar style lain yang aku gak tertarik sebenarnya. Karena jangan mikir misalkan karena kita seniman, kita bisa gambar apapun, itu enggak sebenarnya. Bayangin kita tuh sebenarnya kayak musisi kan. Musisi rock belum tentu kalau disuruh main dangdut atau apa, mereka enjoy ya. Walaupun mereka mungkin juga bisa. Jadi bertahan di apa yang kamu suka gambar sih kalau bagi aku. Sadar kalau gambar itu kitanya harus enjoy. Hardware-nya apa bang? iPad Pro 12,9 inch yang 2020. Pernah gambar anime bang? Pernah. Aku waktu itu pas masih suka nonton anime, pas zaman agak wibu. Itu gambarnya juga anime sih. Itu zaman SMA dulu.
udah lama sih. Dan bisa dibilang yang bikin aku mulai gambar lagi sejak aku SMP berhenti itu anime. Apalagi aku suka gambar, waktu itu kan baru keluar Attack on Titan ya. Apalagi pas anime itu keluar aku suka gambar fan art Mikasa. Nah pas aku masuk kuliah itu aku mulai udah nggak nonton anime lagi, jadi gambar aku juga udah mulai nggak nemuin passion di gambar. Aku sampai sempat mikir sayang banget ya punya bakat, punya keahlian, tapi akunya males ngelakuin itu gitu. Aku udah bisa dibilang udah ngelewatin banyak proses pencarian jati diri tadi dalam hal seni. Aku pernah bikin komik, bukan webtoon sih, di Ciayo dulu. Kalau kalian tahu Ciayo itu, dia kayak platform komik webtoon, tapi punya orang Indonesia. Pas aku bikin komik juga ternyata aku nggak enjoy prosesnya. Terus abis itu aku pernah bikin animasi. Masih ada kok animasinya kalau kalian lihat di YouTube. Itu namanya, nih aku tunjukin bentar ya. Jangan komik mana ya? Ya mungkin bisa dibilang semuanya udah pernah aku coba. Nah ini masih aku dulu. Ya sedikit nunjukin aja sih, aku nggak mau itu bisa dibilang masa-masa kelam. Masa kelam karena aku masih nyari-nyari jati diri aku. Sebenarnya apa sih yang aku benar-benar suka gitu. Aku cobain dah semuanya. Dan pada akhirnya aku kembali lagi ke gambar yang benar-benar aku suka pada akhirnya. Mantap. Berasnya apa tuh bang? Ini beras biasa, beras regular round brush. Lanjut gambar anime realis aja bang, pasti keren banget dan banyak yang suka. Nah, ternyata aku nggak passion di situ ternyata. Walaupun dulu aku gambar anime kan. Dari dulu aku sebenarnya punya kecenderungan ke seni realis. Bahkan sebelum pas aku waktu itu masih SMP yang ikut lomba itu, aku lihat kompetitor aku kan banyak gambar yang stylized ya. Aku gambarnya cenderung realistis dari dulu. Gak tahu kenapa, itu emang kecenderungan aku dari sana sih. Gambar anime realis juga udah aku coba dari dulu. Ada panutan juga style kayak abang tapi versi anime. Wow, auto sabrek. Enggak sih, aku gambar semi realis.
Tuh udah mulai kelihatan ya. Jadi gitulah cara gambar aksesoris emas. Mungkin aku hari ini nggak live terlalu lama karena cuman pingin nunjukin aja cara bikin emas karena banyak yang penasaran. Nah di sini aku udah nunjukin proses dari awal warna dasar sampai ke dapetin bentuk aksesorisnya, dapetin warna emas yang banyak reflectionnya. Itu brush yang sama buat bikin gradiasi kulit bang, ya. Ini brush serbaguna. Brush biasa lah, ini nggak ada tekstur, nggak ada sensitivitas ukuran segala macam. Brush yang cuman bulat, terus kalau ditekan tipis jadi tipis, kalau ditekan kuat jadi tebal. Karena kalau kamu perhatiin di style gambarnya Wellop itu kalau gambar aksesoris juga kebanyakan pakai brush biasa. Paling round brush ini sama brush brush pen gini loh biasanya kalau perhatiin. Studio pen atau technical pen. Artinya brush yang malah cuman yang nggak ada itunya, yang nggak ada sensitivitas apapun. Kan sebenarnya kalian bisa merhatiin, bisa nebak lah orang tuh pakai brush apa kalau dilihat gambarnya. Itu bisa ditebak sebenarnya. Bang, itu perhiasan cuman beberapa menit, jadi kalau di aku bisa 10 jaman kali ya buat mikir. Ya, sebenarnya semakin kamu sering repetisi, semakin kamu sering latihan, makin lama makin cepet kok. Kalau kalian lihat di Instagram aku kan, mungkin kalian bisa ngelihat improvement aku ya. Gambar lama aku nggak terlalu detail, gambar aku yang agak baru detailnya lumayan. Gambar aku yang baru banget itu jauh lebih detail dari yang pertama aku bikin. Itu sebagian besar improvement aku cuman dari repetisi aja. Aku nggak kayak terlalu sering study atau apa, itu enggak. Dari repetisi aja kita udah bisa improve loh. Nah, ya, caranya biar kamu bisa semangat latihan terus, ya tadi udah aku sharing ya caranya. Kamu cari apa sebenarnya yang pengen kamu gambar. Kalau anime, cari aja seniman yang bisa kamu jadiin role model istilahnya. Role model itu penting banget sih. Kalau role model aku kan Wellop sama Goes sama Nick Seo. Role model itu maksudnya ketika mereka post gambar itu benar-benar aku perhatiin detailnya. Ini gimana sih bikinnya ya? Aku coba tebak, aku coba analisa gambarnya. Dan ketika aku gambar juga aku bayangin kalau misalkan Goes atau Wellop atau Nick Seo tadi gambar kayak gini tuh kira-kira pengambilan keputusannya gimana ya gitu, atau cara mereka ngasih detailnya gimana ya.
Kayaknya aku mau ngambil desain. Nah, kayak yang aku bilang tadi kan, walaupun kelihatannya ribet, tapi itu kalian bisa, kalau kalian disuruh ngasih garis merah yang melingkari shape-nya, itu kan kalian bisa. Kayak ini contohnya, ini bisa. Ini ada satu shape, ya kan. Di sini shape kedua. Shape-nya itu kelihatan gitu loh. Jadi misalkan kalian mau nyoba gambar aksesoris kayak aku, itu jangan lupa itu. Nah, ini kan shape-nya kelihatan. Intinya shape utama dari desain itu harus benar-benar kelihatan. Soalnya biasa pakai jari bang, maklum HP kentang. Menurut aku tetap bisa latihan sih, walaupun cuma pakai jari. Dulu aja aku bikin animasi itu seadanya pakai kertas, gambar di kertas. Aku bikin lampu meja lampu, yang lampunya ada di bawah meja itu, biar bisa ngelihat gerakan sebelumnya. Dulu pas aku gambar anime juga aku di kertas. Dari kertas aku foto, terus aku trace di Photoshop. Baru pas aku udah kerja, aku bisa beli peralatan. Dan pas aku udah beli peralatan, aku udah gak terlalu kaget kan. Jadi menurut aku lanjutin aja sih gambar di HP itu. Daripada kamu nanti pas udah bisa beli alat, kamu benar-benar belajar dari nol, ya kan. Ya bang, makasih banget dapat ilmu free. Ya, sama-sama. Ini aku belum dapat shape-nya sih yang menarik. Kayak gimana? Oke, mungkin itu aja. Soalnya aku cuma pengen nunjukin gimana cara bikin gold. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyain dulu sebelum aku tutup. Mungkin berapa hari lagi ya jadi ya. Soalnya malam ini aku ada kerjaan. Ya santai aja lah mungkin. Jadi kalau plan aku itu aku mau post gambar yang rumit, yang detail kayak gini. Setelah itu aku gambarnya nggak terlalu rumit, mungkin cuman bust up atau headshot yang aku bikinnya cepet, kayak yang gambar cewek kucing di akun aku itu. Jadi kayak gambar rumit, aku post gambar rumit, habis itu gambar yang cepet, gambar rumit, gambar cepet gitu. Mungkin aku pengen cobanya kayak gitu. Jadi mungkin gambar setelah ini itu nggak sedetil ini sih, tapi aku usahain tetap bagus ya. Berapa kali berapa kanvasnya bang? 4800 kali 6000 pixel, 300 dpi. Oke, kalau udah mungkin gak ada yang pingin nanya, mungkin bisa aku tutup ya. Makasih yang udah nonton, yang udah bertanya, jadi aku bisa sharing juga, sharing pengalaman, sharing pikiran yang mungkin bisa bantu yang lain juga. So see you next time. Bye.